Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wal'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yakni keesaan Tuhan. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Mohon penjelasan dari ayat-ayat tersebut, Ustaz. Ya, jadi Allah itu, ini kan di ayat disebutkan wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Jadi keturunan Bani Adam ini itu dikeluarkan oleh Allah dari sulbi. Sulbi itu apa tahu? Sulbi itu tulang yang di bawah tulang belakang, atau dalam bahasa kita tulang ekor. Jadi tulang ekor itu punya banyak keajaiban. Salah satunya proses terlahirnya manusia, proses penciptaan manusia itu salah satunya melalui tulang sulbi. Selain itu, tulang sulbi ini atau dalam bahasa hadis disebut al-ajabud dzanab, yaitu tulang ekor. Ini satu-satunya tulang manusia yang tidak bisa dihancurkan dengan apapun. Baik dipanaskan, dibakar, ditumbuk, dilindas, ini gak akan hancur. Sinyalnya tetap aktif. Dan dari tulang ini pula, di hari kiamat nanti, manusia disusun ulang. Kata Nabi, semua tubuh atau tulang anak Adam ini akan hancur dimakan tanah, illa azman wahidan, kecuali satu tulang. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Tulang apa? Al-ajabud dzanab, yaitu tulang ekor. Minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu manusia tercipta, dikeluarkan oleh Allah ya, dari tulang ekor itu. Kemudian darinya pula manusia nanti pada hari kiamat dibangkitkan, disusun kembali oleh Allah dari tulang ekornya. Dan tulang ekor ini, kalau zaman modern ini kan ada yang namanya CCTV.
tulang ekor ini akan merekam semua gerak-gerik manusia. Jadi Allah tanamkan CCTV pada tubuh manusia. Satu tulang namanya tulang ekor, tidak bisa dihanguskan, tidak bisa dihapus, tidak bisa dihancurkan. Maka pengawasan Allah terhadap manusia itu luar biasa, berlapis-lapis. Di samping Allah yang maha mengawasi, Allah utus malaikat-malaikatnya setiap saat untuk terus mengawasi hamba-hambanya, mencatat kebaikannya, mencatat keburukannya. Di samping itu, Allah tanam CCTV pada tubuh manusia, sehingga akan merekam semua apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh manusia, sehingga gak akan luput ucapan, perilaku, perbuatan, sikap manusia yang buruk maupun baik, tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah. Dan nanti pada hari kiamat, apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan akan dipertontonkan, dibuka blak oleh Allah. Ini loh ucapanmu, sikapmu, perbuatanmu selama kamu hidup di dunia ini seperti ini loh. Sampai kamu diseret ke neraka, yang kamu lakukan itu seperti ini, buka blak. Para pendurhaka mengatakan, duhai kiranya aku tidak membaca catatan amalku, tidak menonton tayangan perbuatanku ketika di dunia. Tapi para penghuni surga dengan senang, bahagia. Ha antumukra'u kitabiyah, iki tonton, bacalah kitab catatan amalku, lihat rekam jejak perbuatanku ketika di dunia. Beda dengan penghuni neraka, penyesalan tiada guna. Alangkah baiknya jika aku tidak melihat rekam jejakku ketika di dunia dulu. Penyesalan tiada guna. Itulah keajaiban tulang sulbi dari Allah. Maka kalau mau bermaksiat, pikir 1000 kali. Allah maha mengawasi, Allah utus malaikatnya untuk mengawasi juga. Dalam tubuh kita ditanam CCTV oleh Allah yang tidak bisa hancur, tidak bisa remuk, tidak bisa ini dan lain sebagainya. Meski ditumbuk tapi sinyalnya tetap aktif sampai hari kiamat. Dan ini merekam semuanya. Karena CCTV buatan manusia ditutupi bisa. Ada CCTV mau maksiat tutupi, apa dirusak sih, itu bisa. Atau dihentikan dulu. Tapi CCTV dari Allah ini nggak ada yang bisa merusak. Maka maksiat terekam maksiat, berbuat baik terekam berbuat baik. Jenengan mau maksiat mau zina sih tak deke CCTV ini, nggak bisa. Kalau itu CCTV buatan Allah akan terekam sudah. Lah setelah manusia itu dikeluarkan oleh Allah dari sulbi, di usia 4 bulan dalam kandungan, Allah ambil sumpah semua manusia. Jiwa manusia ini disumpah oleh Allah. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kapan Allah mengambil sumpah ini? Ketika manusia
berada 4 bulan di dalam perut ibunya. Nabi kita bersabda, ya, an Abdullah ibn Mas'ud qal, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwas shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau adalah as-shadiqul masduq. Jadi kalau ada hadis menggunakan as-shadiqul masduq, itu berarti Nabi hendak mengabarkan sesuatu perkara yang gaib atas informasi dari Allah. As-shadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Rasulullah itu orang yang benar dan dibenarkan. Jangankan kawan, lawan pun membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Namun karena keingkarannya sehingga tidak mau mengikuti seruan Rasulullah. Dan kalau ada hadis yang menggunakan as-shadiqul masduq, itu biasanya Rasulullah hendak mengabarkan sesuatu yang gaib berdasar informasi dari Allah. Apa informasi yang Rasulullah berikan? Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu mithla dhalika 'alaqah summa yakunu mithla dhalika mudghah. Sesungguhnya setiap dari kalian itu dikumpulkan di perut ibundanya 40 hari sebagai nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya sebagai alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya sebagai mudghah. 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120. 120 itu berapa bulan? 4 bulan. Fayursalu ilaihil malak. Ketika janin berada di usia 4 bulan dalam kandungan, diutuslah malaikat kepadanya. Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Jadi seorang janin itu rohnya ditiupkan ketika dia berada 4 bulan dalam kandungan. Summa yu'maru bikatbi ajalihi wa rizkihi asyakiyun huwa am sa'idun. Kemudian ditetapkanlah 4 perkara: ajalnya, rizkinya, bahagia atau sengsara.